Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 101230020. Saya dari program studi hukum keluarga Islam dan dari kelas HKI 3. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai sosiologi hukum dan antropologi hukum. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum berfungsi, diterapkan, dan dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, ekonomi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Sosiologi hukum ini lebih menekankan pada pengaruh sosial dalam pembentukan hukum dan bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua, itu antropologi hukum. Di sisi lain adalah studi mengenai hukum dalam konteks budaya yang lebih luas, terutama dalam masyarakat tradisional atau non-barat. Antropologi hukum ini melihat bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan berkembang berdasarkan praktik budaya serta tradisi setempat. Cabang ilmu ini sering meneliti bentuk-bentuk hukum adat atau lokal dan bagaimana norma-norma ini berinteraksi dengan sistem hukum formal yang lebih luas. Jadi, meski keduanya sama-sama mempelajari tentang hukum dan masyarakat, sosiologi hukum ini lebih menekankan pada aspek sosial dalam sistem hukum formal. Sedangkan antropologi hukum itu lebih berfokus pada peran budaya dan tradisi dalam sistem hukum. Materi yang kedua itu mengenai ruang lingkup dari sosiologi hukum. Ruang lingkup dari sosiologi hukum itu meliputi antara lain, yang pertama, satu adalah pengaruh sosial pada masyarakat. Yang kedua adalah peran hukum dalam masyarakat. Yang ketiga adalah penerapan dan penegakan hukum. Yang keempat adalah dampak hukum pada perilaku masyarakat. Yang kelima adalah konflik hukum dan norma sosial. Terus, ruang lingkup dari antropologi hukum. Ruang lingkup dari antropologi hukum itu meliputi antara lain, yang pertama, satu adalah hukum dalam konteks budaya. Yang kedua adalah hukum adat dan hukum negara. Yang ketiga itu adalah sistem hukum pada masyarakat tradisional. Yang keempat itu adalah dinamika hukum dan perubahan budaya. Yang kelima dan terakhir itu adalah peran tokoh adat atau pemimpin lokal. Itulah ruang lingkup dari sosiologi hukum dan antropologi hukum. Terus, manfaat dari sosiologi hukum. Manfaat dari sosiologi hukum itu banyak sekali, mungkin yang dapat saya sampaikan hanya beberapa. Yang pertama itu adalah memahami fungsi hukum dalam masyarakat. Yang kedua adalah menganalisis ketimpangan dalam penegakan hukum. Yang ketiga adalah memperbaiki kebijakan hukum. Yang keempat itu adalah mengidentifikasi konflik sosial. Dan yang terakhir itu adalah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hukum. Terus, manfaat dari antropologi hukum. Manfaat dari antropologi hukum itu adalah, yang pertama, dapat melestarikan kearifan lokal. Yang kedua adalah menghargai keanekaragaman budaya dalam hukum. Yang ketiga adalah mengurangi konflik antara hukum adat dan hukum formal. Dan yang terakhir itu adalah memahami proses penyelesaian konflik tradisional. Terus, perbedaan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum. Menurut saya, jika dibedakan pada dasar kajiannya, antropologi hukum itu mengkaji hukum dengan mempelajari hukum dengan latar belakang budayanya, seperti sejarah, lingkungan hidup, keluarga, pemukiman, politik, dan sebagainya. Sedangkan sosiologi hukum itu lebih mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, yang dilakukan secara analitis dan empiris, yang sesuai dengan kenyataannya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.